Hial yang bertugas di apotek ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Pagi Mbak, saya dengan Ibu Naila. Kebetulan di sini saya mau nebus resep nih buat anak saya. Baik Bu, dari resep dokter terdapat obat yang perlu dijelaskan secara khusus. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu 5-10 menit untuk konseling obat? Iya Mbak, saya bersedia. Terima kasih Bu. Tujuan konseling itu adalah agar Ibu memahami cara penggunaan obat, efek samping, manfaatnya, serta hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga obat dapat digunakan dengan aman dan efektif. Sebelumnya saya akan mengumpulkan beberapa data dan semuanya akan dirahasiakan ya Ibu. Baik Mbak. Nama pasien Aldi, tanggal lahir 10 Januari 2024, usia 2 tahun, berat badan 12 kg, alamat Jalan Delima 2, nomor 199, nomor telepon 0812345678. Apakah Aldi memiliki riwayat penyakit lain atau alergi obat? Kebetulan tidak ada Mbak. Apakah sebelumnya Aldi sudah minum obat? Belum Mbak. Apakah dokter sudah menjelaskan kegunaan obatnya? Kebetulan tadi dokter hanya menjelaskan kalau ini obat untuk demam dan anti kejang saja Mbak. Apa yang dokter harapkan setelah penggunaan obat ini? Tadi yang dibilang dokter itu, yang dokter harapkan semoga suhu anak saya sih stabil aja Mbak. Lalu bagaimana kondisi Aldi saat ini? Sebenarnya tuh udah nggak panas Mbak, tapi panasnya kadang masih naik turun. Saya sebenarnya takut kalau nanti tiba-tiba dia kejang lagi. Baik Ibu, sebentar ya, saya ambilkan obatnya. Izin menjelaskan ya Ibu, di sini terdapat 2 obat suppositoria. Yang pertama ini ada Stesolid Rectal Tube. Untuk obat ini digunakan melalui dubur atau pantat anak ya Ibu. Obat ini hanya digunakan saat anak mengalami kejang saja. Untuk cara penggunaannya, Ibu bisa miringkan anak, lalu angkat salah satu kaki anak agar bagian pantat atau dubur mudah dijangkau. Masukkan ujung tubnya ke dubur anak. Untuk anak di bawah 3 tahun itu cukup setengah panjang tub saja. Setelah obatnya dimasukkan, rapatkan pantat anak selama kurang lebih 5 menit agar obat tidak keluar. Lalu selanjutnya ini ada obat Dumin Suppos. Obat yang satu ini juga digunakan melalui dubur atau pantat anak untuk membantu menurunkan demam tinggi. Setelah kemasannya dibuka, masukkan obat secara perlahan ke dubur anak, lalu rapatkan kaki atau pantat anak selama beberapa menit. Usahakan setelah obatnya dimasukkan, anak tidak buang air besar selama sekitar 1 jam ya Ibu. Nah, lalu efek samping yang mungkin muncul itu bisa terjadinya itu mengantuk, rasa lelah, dan gangguan saluran pencernaan. Namun tidak semua anak ini mengalami efek samping tersebut. Jadi Ibu nggak perlu khawatir jika ada keluhan berat, segera hubungi dokter. Selain obat juga Ibu bisa melakukan kompres hangat, lalu pastikan anak cukup cairan, istirahat yang cukup, dan pantau suhu tubuh secara rutin ya Ibu. Dan untuk cara penyimpanan obat supos ini, simpan di tempat yang sejuk, kalau bisa di dalam kulkas, jangan dibekukan. Lalu jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika kemasannya sudah dibuka, segera pakai. Lalu jika obatnya itu berubah dan meleleh, itu jangan digunakan. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, boleh Ibu jelaskan kembali cara penggunaan obatnya? Mbak, jadi tadi kalau obatnya itu kan dimasukinnya lewat dubur ya Mbak. Terus untuk cara pemakaiannya itu dia diposisikan miring anaknya, terus kemudian untuk kakinya itu diangkat satu Mbak. Nah itu nanti setelah itu baru dimasukin obatnya lewat dubur atau pantat anaknya. Habis itu dirapetin pantatnya atau duburnya selama beberapa menit agar obatnya tidak keluar lagi.
Baik Ibu, penjelasan Ibu sudah sangat tepat. Sebelum saya akhiri, saya akan mencatat hasil konseling ini ke dalam form konseling ya Ibu. Tujuannya untuk dokumentasi dan tindak lanjut bila diperlukan. Saya konfirmasi kembali datanya Ibu. Nama pasien Aldi, usianya 2 tahun, berat badannya 12 kg ya Bu? Iya, betul. Lalu keluhan pertama Aldi ini demam disertai kejang dan obat yang diberikan ini stesolid rectal tube dan Dumin Supos. Betul Ibu? Betul. Tadi sudah saya jelaskan mengenai cara penggunaan obat melalui dubur, aturan pakai, efek samping, penyimpanan, serta tindakan non obat, dan Ibu sudah mengulangi dengan benar dan baik ya Ibu? Iya Mbak, sudah paham. Baik Bu, saya catat bahwa Ibu memahami informasi yang diberikan dan tidak ada pertanyaan tambahan. Jika nanti ada keluhan atau kebingungan, Ibu bisa menghubungi apotek. Lalu dokumentasi konseling sudah saya isi dan simpan. Jika demam tidak turun selama 2-3 hari atau kejangnya berulang, segera ke dokter atau IGD. Jika ada pertanyaan, Ibu bisa menghubungi apotek kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak. Semoga Aldi lekas sembuh dan hati-hati di jalan Ibu. Terima kasih.